Dasarnya seperti apa? Kita mulai saja untuk karakteristik soal-soalnya. Yang pertama, dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan sederhana bersifat mekanis. Nah, siswa belajar dari tanda sinyal kode. Ini dilandasi teori apa? Jadi teman-teman diminta menganalisis dari A sampai E, behavioristik, psikoanalitis, gestalt, konstruktivistik atau kognitif. Gitu ya. Kita bahas yang terbaru saja. Teorinya untuk yang kemarin-kemarin kan ada teori behavioristik, humanistik, teori kognitivistik, konstruktivistik. Itu kita tinggalkan dulu karena kita sudah belajar untuk yang lebih baru, yaitu teori dari Ivan Petrovich Pavlov. Ini memang konstruktivistik, behavioristik, tapi yang sering keluar ya ini, teman-teman ya. Jadi kalau menurut Ivan Pavlov itu perilaku semua organisme berperilakunya terjadi secara refleks, dibatasi oleh rangsangan sederhana mekanis gitu ya. Pavlov juga menyebut bahwa belajar ini sebagai belajar tanda. Kalau teori ekologi itu dikenalkan oleh Uri Bronfenbrenner ini ya. Ini teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Nah, informasi lingkungan tempat tinggal anak akan menggambarkan, mengorganisasi dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Itu teori ekologi atau teori lingkungan. Berikutnya yang sering keluar pada UPPPG yang Oktober kemarin, yang nanti di Desember saya perkirakan juga sering keluar ini. Ini teori psikoanalitis atau teori kesadaran. Ini yang mengemukakan adalah Sigmund Freud. Ya. Ini mengemukakan bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh 3 tingkat kesadaran. Sadar, prasadar, tidak sadar. Ya. Ini sadar, ini tingkat yang berisi semua hal yang kita amati pada waktu tertentu. Nah, ternyata kesadaran ini hanya sebagian kecil dari kehidupan mental. Nah, ada yang lebih dari itu, misalkan prasadar ini ternyata lebih dominan di kehidupan kita. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, karena tadi pertanyaannya adalah mana yang cocok. Ya, rangsangan sederhana bersifat mekanis ini jelas ini menurut Ivan Pavlov gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi A. Berikutnya, salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Ya. Jadi yang kita garis bawahi adalah wibawa. Nah, kalau berwibawa, pembela keadilan itu urusannya dengan integritas, kejujuran, integritas dalam hal tanggung jawab, kedisiplinan, itu integritas, teman-teman. Mana yang paling cocok? Kita lihat opsi A, membuat tata tertib bersama. Itu bukan yang menonjol, bukan integritas, tapi kekeluargaan. Yang B, mengusir peserta didik. Nah, mengusirnya jelas tidak ya, nanti kita skip. Pokoknya kalau ada yang kira-kira kalimatnya tidak enak, kita skip aja. Menyerahkan ke guru BK, ini jangan sampai guru langsung menyerahkan gitu, nanti tugas kita bagaimana. Pemberian sanksi fisik. Nah, pemberian sanksi fisik harus kita hindari, jadi tidak mungkin. Yang E, tidak ada toleransi keterlambatan. Ini ya, meskipun waktunya sedikit, tetap kita fokus bahwa itu adalah terlambat. Nah, inilah yang contoh dari kewibawaan integritas, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar. Ini kata kuncinya ya, teman-teman, kebebasan belajar, menyukai hal baru yang bersifat praktis. Artinya tidak sekedar teori, tapi praktisnya saja, apa yang mereka butuhkan saja. Gitu ya. Rentang perhatiannya pendek. Artinya fokusnya siswa itu jangka waktunya hanya pendek saja. Artinya kita harus menyediakan pembelajaran yang menghadirkan atau memfasilitasi hal itu. Ya. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah apa? Ya. Kita lihat opsi A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke topik-topik kecil. Nah, ini cocok teman-teman, karena menyukai hal baru, bebas belajar, aktualisasi, perhatian pendek ini cocoknya adalah pembelajaran yang humanistik. Nah, humanistik salah satu aplikasinya adalah membagi materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil supaya lebih praktis, teman-teman, dibutuhkan oleh mereka. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Kalau B, mencetak buku, mengganti buku cetakan tidak mungkin ya. Menambah materi pelajaran juga tidak mungkin. Guru mengurangi jam pelajaran tatap muka juga tidak mungkin. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan adalah penemuan. Nah, kalau penemuan itu bukan humanistik tapi konstruktivistik gitu ya, teman-teman.
Salah satu sikap sederhana yang dilakukan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya. Jadi teman-teman fokusnya nih di bidang budaya. Kita lihat A, sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dapat membantu keterlibatan dalam persaingan global. Ini tidak fokus ke budaya, tapi fokus ke ekonomi kelihatannya persaingan global itu. Yang B, sikap mencintai produk dalam negeri. Ini juga fokusnya tidak di budaya, tapi ke faktor ekonomi. Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing, menyaring budaya asing. Nah ini cocok nih teman-teman ya. Jadi C ini cocok. Sikap kolaboratif memanfaatkan jaringan informasi, menghubungkan berbagai pihak, pemerintah, BUMN, swasta, ini cocoknya untuk ekonomi. Kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri, ini juga ini fokusnya ke ekonomi. Maka yang paling tepat adalah opsi C. Indonesia masih termasuk negara agraris, namun demikian menekuni bekerja pada sektor perikanan dan pertanian masih belum menjadi profesi yang menarik bagi generasi muda. Sebagai guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut dalam pembelajaran adalah menjelaskan. Jadi saya sudah lihat beberapa tipe soal seperti ini, ternyata kalau ada soal seperti ini, ternyata teman-teman cukup meneruskan yang kata terakhirnya ini. Menjelaskan artinya kan kata kerja. Ya kan teman-teman? Ya, kalau kita lihat yang A, menjelaskan meminta kan gak enak. Menjelaskan melakukan yang B itu jelas gak enak. Menjelaskan mengadakan jelas gak enak. Menjelaskan pentingnya mata pencarian petani bagi bangsa ini jelas benar. Menjelaskan melakukan juga tidak pas gitu ya teman-teman. Nah, saya analisnya seperti itu karena memang jawabannya itu gitu ya. Kalau yang B, melakukan kegiatan pameran diversifikasi, itu peluang profesi. Apakah peluang profesi itu mencukupi untuk siswa agar tertarik dengan profesi yang petani dan perikanan? Ini jelas kurang teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan untuk apa? Oke, yang jadi fokus adalah ini teman-teman. Nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kan ada dua ya, fungsi Pancasila itu yang paling penting adalah dasar negara dan pandangan hidup. Kita sudah pernah jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Apakah mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur, mengatur penyelenggaraan pemerintah, mengatur perilaku, mewujudkan kepribadian dan seterusnya itu. Oke, kita akan bahas langsung ke fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Pancasila merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara, dasar sistem pemerintah, asal mula hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi peraturan apapun yang berlaku di Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila, itu intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat otomatis opsi B, mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Jadi semuanya penyelenggaraan pemerintah dan lain-lain itu aturannya semuanya adalah merupakan bagian dari Pancasila sebagai dasar negara. Norma merupakan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Norma memiliki sifat mengikat kepada masyarakat. Norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain itu teman-teman nanti akan disediakan 5 seperti ini. Pasiliran, menerima sesuatu dengan tangan kanan, ngaben, jangan makan sambil berdiri, berbahasa dengan kromo inggil. Ini termasuk norma yang custom. Jadi ini pembagian norma bukan seperti yang kita pelajari yang dulu ya. Norma kesusilaan, norma kesopanan bukan, tapi jenisnya yang satu lagi, ada klasifikasi norma gitu ya. Oke, sebelum kita menjawab ini teman-teman perhatikan tentang pembagian dari norma di Indonesia. Yang pertama ini custom. Custom itu namanya norma adat. Ya, contohnya ngaben itu biasanya berdasarkan tradisi, gitu teman-teman ya. Pokoknya tradisi biasanya masuk di custom. Kemudian yusek itu cara teman-teman. Kita kasih contoh mudahnya adalah bagaimana cara makan pakai tangan kiri itu berarti melanggar norma yusek, ya, usage. Ya. Norma paling kecil, misalkan lagi ada anak kecil membayar permen dengan tangan kiri, nah itu juga usage. Kalau folkways lebih lagi, kalau folkways itu bahasa lainnya kebiasaan. Contohnya, ketika di bis itu ada perempuan hamil, maka seorang pemuda memberikan tempat duduknya, berarti dia
sudah menjalankan norma Folkways gitu ya. Misalkan lagi lewat di orang tua menunduk gitu ya, permisi itu juga termasuk Folkways. Kalau more itu lebih dari Folkways ya, more itu biasanya kebiasaan mengatur perilaku individu agar teratur. Ini norma yang ada di masyarakat. More itu norma yang ada di masyarakat lebih tinggi daripada Folkways. Contohnya mengatur kita untuk tidak menjadi kanibal. Nah, ini contohnya ini ya teman-teman. Nah, itu kalau kita analisa dari 1 sampai 5 kalau fasilitarian itu jelas itu custom, itu adat. Menerima sesuatu dengan tangan kanan itu cara, usage. Ngaben itu juga custom, adat. Jangan makan sambil berdiri ini juga cara. Berbahasa dengan kromo inggil ini juga menjadi kebiasaan, bukan cara lagi. Folkways makanya gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Pak Sardi, sopir travel wisata ingin mengantar penumpangnya ke Bromo. Penumpang ingin melihat matahari terbit dari Gunung Bromo. Supaya mendapatkan tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit, rombongan harus sampai jam 3. Pokoknya sampainya jam 3. Karena kondisi jalan yang menanjak, macet dan tidak beraspal, kendaraan ternyata dipacunya hanya bisa 45 km per jam. Jika jarak yang harus ditempuh adalah 110 km, maka mereka harus mulai perjalanan ke puncak paling lambat pukul berapa, ya. Cara mengerjakannya sederhana seperti ini teman-teman. Jadi mencari waktu dulu. Mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 110 km, waktunya 45 km, kecepatannya 45 km per jam. Jadi 110 dibagi 45, ketemunya adalah 2, sisanya 20. Ya kan? 2 kali 45 kan 90, jadi sisanya 20, pembaginya 45. 20 per 45 itu bisa kita sederhanakan menjadi 4/9 dibagi 5 teman-teman. 20 bagi 5 4, 45 bagi 5 9. Nah 4/9 ini berapa menit? Nah, kalau dijadikan menit dikalikan 60 saja. Kalikan 60 ternyata 27 menit. Nah maka kalau harus sampai jam 3 ya dikurangi 2 jam 27 menit. Berarti sekitar jam 00.33 atau 00.30 lah. Ya, intinya seperti itu, dekat dengan itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Opsi B gitu ya. 00.30. Pendekatan konstruktivistik adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun dan menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman serta pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajar luas trapesium, siku-siku dan peserta didik telah memahami luas segitiga, segi 4, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan adalah titik-titik. Oke. Ini sebenarnya saya sudah menganalisa seperti ini. Ini cirinya seperti ini teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat trapesiumnya warnanya yang biru. Itu kan trapesium ya, warna biru itu. Kemudian di situ kita cara menentukan luas mudah dengan memotong itu ya, memotong yang bagian ini itu tepat di tengah-tengah. Jadi nanti yang bagian potongan bawah kita masukkan di potongan atas kan menjadi bentuk bentuk persegi panjang. Jadi anak-anak sudah mengetahui persegi panjang, maka kita arahkan untuk trapesium siku-siku itu ke luas persegi panjang itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, panjangnya persegi panjang itu dari mana? Alas ditambah atas dibagi 2. Coba teman-teman lihat bagian bawah, itu kan dapat separuhnya. Separuhnya dari bagian tengahnya. Yang atas juga sama kan? Jadi panjangnya dari yang merah itu, panjangnya persegi panjang itu alas ditambah atas dibagi 2. Jadi teman-teman bisa lihat luas trapesium itu kan alas tambah atas bagi 2 kali tinggi kan gitu ya teman-teman ya. Kalau ingat rumusnya pasti paham bagaimana menentukan soal seperti ini. Nah, ini yang sama seperti tadi yang mana? Kalau yang lihat yang A, memotong trapesium menjadi 2 persegi dan 1 segitiga siku-siku, ini jelas tidak ya. Yang B, memfasilitasi peserta didik memberikan pertanyaan LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan
membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu benar, sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan sisi sejajar. Nah, ini benar. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini jawabannya adalah B. Teknologi yang berkembang dengan pesat memudahkan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu manfaatnya adalah membuat manusia menjadi sangat tergantung kepada teknologi. Seseorang dapat terhubung dan berinteraksi dengan banyak orang, manusia dapat lebih cepat menyelesaikan pekerjaan, muncul persaingan dalam bidang teknologi komunikasi, atau peralatan teknologi untuk komunikasi lebih canggih. Jadi fokus kita adalah soalnya. Teknologi berkembang memudahkan manusia berinteraksi, berkomunikasi. Maka yang paling cocok ya opsi B ini teman-teman. Ada hubungannya dengan interaksi dan komunikasi gitu ya teman-teman ya. Soal berikutnya Natalia ini maksudnya adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggu ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia lalu menangis dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Ya, tindakan guru tersebut apakah teori kognitif, ekologi, psikoanalitis, etologi atau behavioristik gitu ya. Kita akan jelaskan masing-masing. Untuk teori ekologi tadi saya sudah mengatakan teori ekologi itu dari Uri Brenner ya. Ini memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut gitu ya. Kemudian maka jawaban yang paling tepat ya teori ini, teori ekologi gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya Bu Nina, seorang guru kelas 3 menghadapi permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Nah, hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru cerita. Ketika dimintai menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang disimak. Rumusan masalah yang tidak berkaitan dengan masalah yang dihadapi Bu Nina. Ya, ini yang fokusnya adalah rumusan masalah yang tidak berkaitan. Oke, kita lihat opsi A. Strategi apa yang sebaiknya dilakukan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? Maka apakah ada di dalam teksnya soalnya di atas, narasi soalnya yang ada di atas itu ya jelas masuk ya. Yang B, metode apa yang sebaiknya digunakan guru agar siswa konsentrasi menyimak? Ya juga masuk juga. C, apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Ini tidak ada hubungannya, tadi kita tidak berbicara tentang topik sama sekali gitu ya. Yang D, bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya, bercerita di depan kelas? Ini ada apa tidak? Ada tadi. Ya. Kemudian yang E, media apa yang sebaiknya digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak? Ini masuk tadi ya, karena rendahnya keterampilan menyimak. Jadi maka yang paling tepat adalah yang tidak ada hubungannya, rumusan masalahnya adalah yang C. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik atau sekolah ramah anak ya, agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru apa? Perbedaan yang melekat ini hubungannya dengan sekolah ramah, dan perbedaan yang melekat tidak menjadi penghalang gitu ya. Datang di sekolah sebelum pembelajaran, tidak ada hubungannya ya. Mengajar mata pelajaran dengan baik, membangun semangat keluargaan. Ini paling cocok yang C ini teman-teman, karena sekolah ramah anak, jadi harus ada kekeluargaan di situ gitu ya. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa. Nah, berdasarkan tercapaian kompetensi, maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberikan kesempatan siswa melalui ujian ulang. Ketentuannya apa? Ujian ulang gitu ya. A, menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi. B, menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya. C, memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang. D, menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Atau E, merancang memberikan pengajaran remedial yang jelas, yang E. Tekniknya macam-macam teman-teman. Jadi memang kalau ada siswa yang belum mencapai standar, dia diberikan remedi.
Ya tidak langsung memberikan soal yang sama. Gitu, teman-teman. Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan menggunakan dana BOS biaya operasional sekolah adalah tidak boleh mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau tidak terencana. Ya. Tidak ada program sekolahnya. Gitu ya. Ketika ada salah satu peserta didik mendapat musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Nah, sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah ini berarti teman-teman diminta diuji tentang integritasnya. Tentang integritasnya. Yang paling cocok ya A, mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar aturan. Kalau kita sebagai anak buah yang mengingatkan, kalau kita jadi bos ya menegur. Yang B, membiarkan kepala sekolah menanggung akibatnya, ini tidak boleh gitu ya. Mengusulkan kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana. Ini bagus tapi kurang ya. Ini fokusnya kita adalah kepala sekolah meminta melakukan penyelewengan terhadap dana bos. Mendukung sepenuh hati tidak mungkin, mendukung kebijakan kemanusiaan ini tidak boleh juga. Kita harus sesuai dengan aturan. Ya. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran, fokus motivasi. Materinya adalah menunjukkan sikap patuh. Gitu ya. Kita lihat opsi A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Oke. B. Guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. Oke. Motivasi itu kalau yang B, guru meminta untuk mematuhi, ini pesan berarti teman-teman. Kalau pesan itu berarti maksudnya di kegiatan inti atau kegiatan penutup. Yang C, siswa menunjukkan agama Indonesia beserta aturan-aturannya. Itu berarti guru menjelaskan. Ya, kalau menjelaskan berarti masuk di kegiatan inti. Ya. Yang D, mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh. Ini diskusi itu berarti kegiatan inti. Memberikan contoh sikap patuh. Nah, contoh ini juga kegiatan inti. Nah, maka yang kegiatan motivasi itu di pendahuluan. Kegiatannya belum sampai ke materi, tapi ada hubungannya. Contohnya memberikan kesempatan peserta didik menceritakan pengalaman mematuhi aturan di sekolah. Itu ya, sesuai dengan apa yang dilakukan siswa. Jawaban paling tepat adalah opsi A. Pernyataan di atas yang dapat digolongkan ke dalam produksi bidang jasa. Jadi teman-teman saya yakin bisa. Jadi ada produksi jasa, produksi barang. Gitu ya. Lembaga sekolah. Ini jasa apa tidak? Ini juga sebenarnya termasuk jasa, tapi hubungannya dengan pelayanan, ini jasa. Perbankan ini juga jasa. Tukang cukur rambut ini juga jasa. Menanam bibit cabai itu kegiatannya adalah agraris, kegiatan agraria. Penambangan itu kegiatan ya penambangan. Jadi 1, 2, 3. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar sedang guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah titik-titik. Kita lihat A, bersedia dihubungi kapanpun. Ya kalau tengah malam jam 1 malam apakah kita harus mau dihubungi kan gitu ya. Yang B, ramah baik di kelas maupun di luar kelas, ini bagus. Sebagai teman diskusi berkomunikasi, ini juga bagus. Terbuka dalam menjawab pertanyaan, oke ini juga bagus. Bersedia membantu menjelaskan kembali, oke. Di sini fokusnya adalah siswa mengalami kesulitan belajar, ya. Ini tentang konsultasi kesulitan belajar. Kalau ada siswa yang mau berkonsultasi tentang kesulitan belajar, nah, maka apa yang dilakukan? Ya, yang jelas ya bersedia membantu ini ya teman-teman ya. Terbuka dalam menjawab pertanyaan, ya. Bukan bersedia membantu ya, tapi terbuka dalam menjawab pertanyaan. Jadi ada keterbukaan. Mau bersedia ini juga termasuk bersedia. Nah kalau bersedia membantu menjelaskan kembali bagaimana Kak? Ya kelihatannya teman-teman juga berpikirnya seperti itu. Tapi kalau bersedia membantu menjelaskan kembali yang berulang-ulang, kita bisa menggunakan coba kamu menonton ini, itu kan bisa di YouTube kan bisa. Ya, jadi ada keterbukaan di situ. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan IPTEK. Berikut adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21. Oke, sebelum menjawab pertanyaannya kita harus paham dulu tentang fungsi dari guru, tugas pokok dan fungsi dari guru,
berdasarkan abad 21, berdasarkan abad 21. Satu, merancang mengembangkan pengalaman belajar penilaian manual digital dengan mengintegrasikan alat dan sumber belajar. Memfasilitasi menginspirasi belajar 4C atau berpikir tingkat tinggi. Merancang menyediakan alat evaluasi bervariasi. Menjadi model cara belajar bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi. Partisipasi dalam pengembangan kepemimpinan profesional antara lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal global, ya. Dan dari situ kita bisa jawab, kalau A menggunakan aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik sebenarnya masuk. A masuk, B menerapkan model pelajaran orientasi pengembangan hot, ini masuk juga. Tapi yang jadi fokus kita ke pembelajaran aja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B.